Apa keistimewaan daripada sholat malam? Berikut Gusmat Official akan mengulas sekilas mengenai 11 manfaat sholat malam lengkap. Versi Gusmat Official. Di sini terdapat 11 manfaat sholat malam lengkap, mendapat tempat terpuji hingga syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak selengkapnya dan jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Sholat malam merupakan sholat sunnah yang memiliki banyak keistimewaan. Berat memang untuk menjalankan sholat sunnah yang satu ini, karena dikerjakan pada pertengahan malam hari. Maka saking istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya hingga dijamin surga pun hampir tidak pernah melewatkan untuk mengerjakan sholat malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Al-Quran Surat Al-Isra 79. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat sunnah malam hari sesudah sholat fardu. Berikut adalah uraian atau keterangan mengenai 11 manfaat menjalankan sholat malam atau tahajud. 1. Akan dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. 2. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya. 3. Akan dicintai para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wali atau jadab atau soleh dan dicintai oleh semua manusia. 4. Lidahnya akan mampu mengucap kata-kata yang mengandung hikmah dan barokah. 5. Akan dijadikan orang bijaksana. 6. Yakni diberi pemahaman dalam agama dan tambahan kecerdasan serta keluasan berpikir. 7. Wajahnya berseri-seri ketika bangkit dari alam kubur di hari pembalasan nanti, akan mendapat keringanan ketika dihisab. 8. Ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar. 9. Catatan amalannya saat dihisab diberi langsung di tangan kanannya. 10. Mendapat tempat terpuji di dunia ataupun di akhirat. 11. Mendapat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai sholat yang paling utama sesudah sholat fardu. Maka beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab melalui sabdanya, sholat sunnah malam hari. Karena itulah
maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menghidupkan malam hari dengan sholat sunnah tahajud. Makna tahajud ialah sholat yang dikerjakan sesudah tidur. Demikianlah menurut pendapat Alqamah, Al-Aswad, Ibrahim An-Nak'ai, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Dan inilah pengertian yang dikenal di dalam bahasa Arab firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra 79. Ibnu Jarir mengatakan, kebanyakan ulama ahli takwil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji ini ialah kedudukan yang diperoleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti, yaitu memberikan syafaat bagi umat manusia agar Tuhan mereka membebaskan mereka dari kesengsaraan hari itu. Pendapat ulama yang mengatakan sebagai kedudukan syafaat telah menceritakan kepada kami Ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq, dari Silah Ibnu Zufar, dari Huzaifah yang mengatakan bahwa manusia atau kelak di hari kiamat dikumpulkan di suatu tempat yang datar. Suara menyeru terdengar oleh mereka dan pandangan mata mereka tembus atau tiada yang menghalanginya. Mereka semua dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki, persis seperti ketika mereka baru diciptakan atau dilahirkan ke dunia. Mereka semua dalam keadaan berdiri, tiada seorang pun yang berani berbicara melainkan dengan seizinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berseru, "Hai Muhammad." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Labbaik Allah wa sa'adaka." Semua kebaikan berada di tanganmu dan semua keburukan tidak pantas disandarkan kepadamu. Orang yang peroleh hidayah hanyalah orang yang engkau beri hidayah. Hambamu sekarang berada di hadapanmu, berasal dari atau ciptaanmu dan kembali kepadamu. Tiada jalan selamat dan tiada tempat berlindung dari murkamu kecuali hanya kepadamu. Maha suci lagi maha tinggi dan maha agung engkau, wahai Tuhan pemilik Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Surat As-Sajdah 16. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, seperti qiyamul yail. Hal itu hukumnya wajib khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Muslim dianjurkan yang menjaga sholat malamnya kelak di hari kiamat akan mendapat kedudukan yang terpuji. Semua makhluk akan memujimu, begitu pula Tuhan yang menciptakan mereka semua. Ibnu Jarir mengatakan, kebanyakan ulama ahli takwil mengatakan bahwa
Yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji ini ialah kedudukannya yang diperoleh oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti, yaitu memberikan syafaat bagi umat manusia agar Tuhan mereka membebaskan mereka dari kesengsaraan di hari itu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 9 keutamaan yang akan diperoleh orang yang menjalankan sholat tahajud baik di dunia maupun di akhirat kelak. Doa sholat tahajud berikut bacaan doa sholat tahajud yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Ibnu Abbas sebagai berikut, yang artinya, ya Allah, bagimu segala puji, Engkau penegak langit, bumi, dan apa yang ada padanya. Bagimulah segala puji, kepunyaan Engkaulah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada padanya. Bagimulah segala puji, Engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Bagimulah segala puji, Engkaulah penguasa langit dan bumi. Bagimulah segala puji, Engkaulah yang maha benar, janjimu itu benar, bertemu denganmu adalah benar, firmanmu adalah benar, surga itu benar, mereka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepadamulah saya berserah diri, kepadamulah saya beriman, kepadamu saya bertawakal, kepadamu saya kembali, kepadamu saya mengadu, dan kepadamu saya berhukum. Maka ampunilah dosaku yang telah lampau dan yang kemudian, yang saya sembunyikan dan saya terang-terangan, dan yang lebih Engkau ketahui daripada saya. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengemudikan. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Salam sambung rasa dan ngaji jalanan bersama Ikatan Keluarga Besar Jamaah Rutinan Istighotsa Mbah Tarub Ikomi Al Barokah, Desa Ganjaran, Gondang Legi, Malang, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.